Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Hari ini Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Saya berada di tempat rekreasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Namanya Taman Wisata Danau Tambelang. Untuk sampai ke tempat wisata ini, saya mulai perjalanan dari perempatan Cilengsi, tepatnya dari Jalan Raya Narogong ke arah Bekasi. Setelah melewati Rumah Sakit Mary Cilengsi, saya ambil rute lurus masuk ke Jalan Raya Cilengsi Setu. Singkatnya, Taman Wisata Danau Tambelang terletak di Jalan Raya Tambelang, Kampung Kosambi, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebagai sebuah spot piknik yang mengusung tema utama keindahan danau, pengunjung langsung disuguhi panorama danau yang cantik menawan, elok nan rupawan, dikelilingi oleh vegetasi pepohonan hijau yang rimbun, membuat Danau Tambelang jadi ikon wisata yang layak dikunjungi kawan. Peluang emas ini pun langsung disambut dengan gercep oleh manajemen wisata. Mereka pun menyediakan banyak wahana wisata air untuk kenyamanan dan kepuasan para wisatawan yang datang. Ada perahu bermotor yang bisa dinikmati berkeliling danau sambil menikmati semilir angin yang bertiup sepoi-sepoi. Udara yang segar dan menyegarkan tentulah jadi obat yang mujarab untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan di tempat kerja maupun kesibukan di rumah. Saatnya menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Amazing kawan. Ayah dan bunda juga bisa menikmati wahana danau yang lain, yaitu bebek goes. Ada yang bentuknya menyerupai ikan paus. Bahkan ada yang ekstrim loh, bentuknya replika mobil. Anak-anak pasti suka melihatnya. Karena lokasinya berada persis di pinggir jalan raya, akses menuju Taman Wisata Danau Tambelang tergolongnya gampang dicari. Tarif masuknya Rp10.000 per orang untuk satu kali kunjungan. Tarif parkir sepeda motor Rp3.000. Tarif parkir mobil Rp5.000. Area parkir untuk sepeda motor lumayan luas. Lokasinya persis di depan deretan resto. Space parkir untuk mobil lebih luas lagi kawan, bersebelahan dengan kantor manajemen dan berbatasan dengan area parkir sepeda motor. Untuk area parkir mobil ini ada di sebelah sini, sangat luas kawan. Kemudian untuk parkiran motor itu ada di seberangnya ya, dipisah. Parkiran mobil dengan parkiran sepeda motor dipisahkan oleh jalur hijau dengan pepohonan yang rindang. Selain menikmati keindahan danau, spot lain yang jadi unggulan dan sangat populer di sini yaitu Octopus Hill atau Bukit Gurita. Lokasinya ada di bagian selatan danau. Bukit Gurita itu merupakan bukit buatan di pinggir danau berupa bebatuan yang berwarna hitam keabu-abuan. Bentuknya dibuat sedemikian ciamik dan sangat artistik. Di sampingnya terpampang landmark wisata I Love Danau Tambelang. Semakin menyempurnakan kecantikan Bukit Gurita ini. Hedun pisan euy. Selain 3 ekor patung gurita yang berwarna orange menempel di bebatuan, juga ada patung 5 ekor ikan lumba-lumba yang berwarna kuning emas. Spot ini selalu jadi incaran wisatawan untuk berfotoria, baik sendiri, bersama pasangan, bersama keluarga, atau bersama teman-teman. Happy weekend, happy together. Kawan-kawan, sebelum saya lanjut, saya sarankan sekarang waktu yang tepat untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya kawan-kawan selalu dapat notifikasi video saya berikutnya. Di depan saya ini adalah kawasan danau buatan Danau Tambelang. Airnya saya lihat juga berwarna agak seperti laut lah ya, berwarna agak hijau muda lah, seperti warna sincau. Di sebelah kiri saya itu adalah landmark daripada Danau Tambelang yang bertuliskan I Love Danau Tambelang. Ke sana arah barat, sedangkan ini adalah arah selatan.
Di belakang saya ini adalah bangunan berupa bukit yang di dalam-dalam atau di tengah-tengahnya itu ada semacam terowongan lah, semacam gua. Ada 3 unit gurita yang berwarna pink di sini ya. Satu lagi di sebelah sana ini ikan dolphin ini ya, ikan lumba-lumba yang berwarna emas. Ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ekor di sini. Berupa patung berwarna emas. Ini danau buatan, bukan danau alami. Di sebelah kanan saya itu adalah parkiran perlengkapan wisata air seperti bebek air lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit yang aktif bisa dinikmati oleh wisatawan dan pengunjung di sini ya. Tadi waktu saya datang pagi-pagi sekitar jam 10-an, ini ramai ya. Sekarang sepi karena jamnya menunjukkan jam 12:12 menit. Udah waktunya makan siang, waktunya sholat zuhur, dan terasa udaranya pun panas. Mungkin nanti sore akan ramai lagi ya. Di sebelah sana, bagian barat danau, itu adalah musola dan toilet. Di bagian barat laut, itu adalah kuliner ya, kios-kios kuliner. Kemudian ada parkiran, sepertinya itu perahu motor tapi sudah nggak aktif ya. Sedangkan di sebelah timur danau, inilah salah satu bagian dari Danau Tambelang berupa bungalow sih, bangunannya sih sepertinya bungalow. Sedangkan di bagian utara itu adalah parkiran motor ya. Di bagian utara nih, di tangan kiri saya lurus area untuk parkir motor dan parkir mobil. Sekaligus di deretan ini itu adalah kios-kios kuliner. Udaranya siang hari ini cukup panas, tetapi banyak angin semilir di sini. Eksistensi patung oktopus, patung dolphin, dan keunikan Stonehill seolah menghipnotis banyak wisatawan untuk mengabadikan kenangan mereka di sini. Inilah perpaduan 3 komponen yang selalu jadi incaran pengunjung. Warna gurita yang kontras dengan warna batu seolah menjelma jadi magnet yang menarik hati. Sosok ikan lumba-lumba yang baik hati kepada manusia dan cerdas juga tak kalah pamornya jadi sasaran tembak lensa-lensa kamera para pelancong yang mengunjungi Taman Wisata Danau Tambelang. Amazing kawan. Kawan-kawan, inilah terowongan yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur Bukit Gurita. Pengunjung bisa melewatinya. Posisi lantainya sejajar dengan permukaan jalan di luar bukit. Dan ternyata masih ada loh jalan batu menuju sisi bagian timur bukit. Di bagian belakang Bukit Gurita ada taman dan saung, dan di seberangnya ada toilet pria dan wanita. Lengkap dah. Musola dan toilet ke kanan, resto Danau Tambelang ke kiri, dapur Widi dan saung ke kanan, tiket wahana ke kiri. Saya ambil ke kanan ke saung. Lantai saung terbuat dari keramik putih. Kesannya jadi bersih kawan. Lumayan panjang, bisa menampung banyak pengunjung. Membujur dari arah barat ke timur. Ini saung sambungannya membujur utara selatan dengan dinding dari bilik dan tiang bambu. Kesannya jadi sangat natural alam pedesaan. Makannya pun lesehan dengan meja dari bahan kayu jati yang mengkilap. Tempat makan yang teduh dan nyaman tentu akan membuat suasana makan yang menyenangkan. Atapnya terbuat dari daun sirap dengan dominasi warna coklat mengkilap. Dari dalam saung juga ada panorama persawahan padi yang luas sepanjang mata memandang, serasa makan di tengah sawah. Dan yang perlu dicatat, pemakaian saung di sini untuk makan tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi buat kawan-kawan yang rencananya datang dengan rombongan, jumlahnya sekitar 40-50 orang, disarankan untuk reservasi dulu ke pihak manajemen. Di bagian ujung utara deretan saung ada kios kuliner dan jajanan ringan. Namanya Resto Widi. Tempat dan suasananya lumayan nyaman kawan. Semi terbuka, jadi angin danaunya pun meniup sepoi-sepoi. Semilir bikin ngantuk kawan. Di bagian paling timur Danau Tambelang ada bungalow, namanya Rumah Segitiga. Disebut
segitiga karena penampakan depan atapnya actually berbentuk segitiga. Letaknya persis di pinggir danau, jadi tamu yang menginap akan disuguhi panorama danau di depan mata. Buat kawan-kawan sebelum piknik ke Danau Toba, tentu pemandangan ini mungkin bisa jadi penawar sementara. Di depan rumah segitiga yang menghadap danau ada kolam renang mini yang memancarkan warna biru menawan. Tentu ini fasilitas yang menarik minat wisatawan. Kolam renang rumah segitiga ini juga terbuka untuk umum. Tarifnya Rp15.000. Inilah pelataran samping rumah segitiga. Ada deretan kursi dan meja untuk kita bersantai pagi atau sore hari. Seluruh dinding bangunan tersusun dari kayu dengan dominasi warna coklat dan jendela kaca. Konstruksi bangunan terlihat sangat kokoh dengan kuda-kuda kayu balok berukuran lumayan besar. Kesannya jadi bersih, mewah, dan natural. Kawan-kawan, saya masih berada di area Taman Wisata Danau Tamlang, Kabupaten Bekasi. Tepatnya saya berada di pinggir danau buatan Tamlang. Di sebelah kiri saya itu adalah deretan wahana untuk wisata air berupa sepeda air ya. Lalu di sebelah sana ada kios-kios kuliner berupa bangunan. Di bagian tengah itu salah satu landmark dari Taman Wisata Danau Tamlang, Kabupaten Bekasi. Ada tulisan I love Danau Tamlang. Di sebelah kanan saya ini merupakan akhir dari danau. Jadi danau ini bentuknya seperti huruf L, tetapi ini pucuknya lebih kecil ya. Di bagian ujung sana banyak spot-spot foto yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan di Taman Wisata Danau Tamlang, Kabupaten Bekasi. Di ujung sana ada gambar, ada patung-patung angsa. Sepertinya seperti hewan angsa yang berwarna pink. Lalu di deretan sana terlihat ada mirip seperti sebuah villa. Saya juga akan menuju ke sana. Itu villa atau berupa kantor. Sedangkan di depan saya tepat ini adalah parkiran motor, kemudian parkiran mobil. Di deretan sini memang pihak pengelola dari Taman Wisata Danau Tamlang menyediakan ini adalah tempat duduk ya. Ada 3 undak-undakan yang bisa dimanfaatkan untuk sekedar duduk. Dan di deretan sini di bagian ujung sana itu kelihatannya ada ikan-ikan mas ya. Sebesar 3 jari ini yang bisa dilihat langsung menghampiri kalau kaki wisatawan dimasukkan ke dalam air. Saya akan berkeliling naik skuter sekarang. Taman Wisata Danau Tamlang, Kabupaten Bekasi. Di taman wisata ini, pengunjung bisa menyewa skuter untuk berkeliling menikmati pemandangan yang indah menawan. Tarifnya Rp1.000 untuk 1 menit. Lokasi pool skuter ada di depan Cafe Widi, tak jauh dari lokasi musola. Saya berkeliling mulai dari Cafe Widi, belok ke kiri masuk jalan barat, lalu belok kiri lagi masuk jalan selatan melewati Octopus Hill, lalu belok kiri lagi masuk jalan timur melewati Triangular House, belok kiri lagi masuk jalan utara melewati Taman Kolam Koi, finish di pool skuter. Waktu yang saya tempuh untuk mengelilingi Taman Wisata Danau Tamlang 10 menit. Saya bayar cash Rp10.000. Sebagai closing, ada musola di sisi barat danau untuk pengunjung. Cukup bersih dan luas, disediakan permadani di dalamnya. Untuk toilet, satu di bagian barat bersebelahan dengan musola. Kedua di bagian selatan di seberang Bukit Gurita. Ketiga di bagian timur tak jauh dari rumah segitiga. Toilet keempat ada di bagian utara tak jauh dari area parkir mobil. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.